Apakah Robitoh Alawiyah membenarkan perilaku itu? Itu pertama dulu. Robitoh membenarkan nggak? Ada nggak nih track recordnya Robitoh membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith? Ada nggak Robitoh pernah belain dia nggak? Satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai? Luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dengarnya dan kita bantah langsung. Robitoh sudah menegur, sudah berusaha, tapi memang beliau tidak mengindahkan. Walaupun hati kita pengennya ini orang bukan Habib kali ya. Jangankan masyarakat umum, Robitoh Alawiyah sendiri pun juga mengalami keresahan yang sama. Seperti Pak Guru sampaikan di awal, mungkin ini ada bubble yang akhirnya meletus ketika ada isu nasab ini. Ada bubble, artinya sudah ada permasalahan sebelum ini yang baru meletusnya karena ini. Kami di Robitoh Alawiyah juga merasa hal itu tidak salah statement seperti itu. Kenapa? Karena sebelum isu ini yang mengkoreksi kalangan habaib, meluruskan, memberikan nasihat memang paling banyak dari Robitoh Alawiyah itu sendiri. Ada yang mengindahkan, ada yang tidak. Ada yang menerima, memperbaiki diri, ada yang tidak. Ada permasalahan yang dia ini sama dengan masyarakat, misalnya, ini narkoba non Alawi, yang satu narkoba Alawi. Orang akan mulai mempermasalahkan nasabnya. Masalahnya sama dengan masyarakat, tapi nasabnya menjadi penting. Kenapa? Karena nasab ini orang akan mengukur engkau sebagai keturunan Rasulullah. Kok begini perilakunya? Itu yang menjadi keresahan dari Pak Guru Gembul. Keresahan itu sangat bisa kita pahami. Dan kritik ini disampaikan di gedung Robitoh Alawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Lamunan Hatta Islami Channel. Sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Lamunan Hatta Islami Channel, kita akan membahas tentang Bahar Smith. Bahar Smith orang yang selalu tampil dengan keras, tegas, berani. Memang berani. Dia bicara tidak pernah takut-takut ya. Kepada siapa saja, jangan kepada baru seorang kepala desa, presiden ya, dihina dan diejeknya oleh Bahar Smith ya, sampai disebut banci ya. Itu Bahar Smith. Dan itu orang tahu, semua udah tahu. Nah, sifat dan sikap yang demikian ternyata pihak Robitoh Alawiyah pun tidak menyukai. Bahkan pihak Robitoh Alawiyah meragukan keabsahan nasabnya. Itu pihak Robitoh Alawiyah sendiri ya. Jadi diragukan sebetulnya dengan sifat dan watak yang demikian temperamental, keras, berani. Jadi tidak mencerminkan akhlak Rasulullah sedikit pun. Sedangkan dia yang selalu menggembor-gemborkan, di dalam tubuhku mengalir darah kakekku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ini udah penistaan sebetulnya ya. Penistaan ini sebetulnya sudah mengotori Rasulullah ya. Sudah. Subhanallah, astagfirullah. Ya sahabat dan saudara-saudaraku, kita tidak bisa membayangkan ya seperti apa. Seperti itulah ya watak seseorang yang betul-betul sudah terbiasa dengan hidup memanfaatkan nasab orang lain, memanfaatkan nasab Rasulullah. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah memberi peringatan ya, memberi peringatan agar kembali ke jalan yang benar ya. Sahabat dan saudaraku di mana saja berada, Lamunan Hatta Islami Channel, kalau kita membicarakan masalah Bahar Smith, ya, Robitoh Alawiyah tidak menyetujui, bahkan meragukan ya. Bahkan katanya tidak pernah memberi support kepada apa yang pernah dilakukan oleh Bahar Smith sendiri. Nah, itu ada kata-kata dari pihak Robitoh Alawiyah yang pada video ini akan kami tampilkan juga. Kemudian kalau sudah mendatangi seseorang itu, datang ke rumahnya dengan tolak cangkeng, tolak pinggang, tangan di pinggang itu ya, nantang-nantang.
Itu udah tidak ada watak Rasulullah sedikit pun seperti itu ya. Itu udah wataknya watak preman ya, preman jalanan yang tidak tahu aturan ya. Sangat memalukan ya, dan sangat memalukan. Dan kemudian ada yang lebih brutal lagi saudara-saudara ya. Ya di Cianjur majelisnya tidak mendapat izin, marah-marah, temperamental sampai menantang kepala desa, bahkan mau diganti kepala desanya. Lah dia itu apa dan siapa? Di depannya itu jamaah memang udah orang satu desa ya. Paling juga 1.000-2.000 orang ya, mau mengganti. Itu dengan gagahnya akan saya ganti ya. Kalau saya kepala desanya misalnya turun dijemput sama kepolisian ya. Kalau saya gitu. Kan negara hukum kita, benar dan salahnya nanti gimana dihukum, dalam hukum aja ya. Setelah sidang, kenapa harus takut kalau kita tidak salah ya. Nah kemudian juga ada yang satu tindakan yang luar biasa. Di atas panggung ceramah membawa golok pedang, pisau keris diacung-acungkan. Itu pihak kepolisian kenapa tidak ada yang bertindak kok? Membawa senjata tajam kok dibiarkan saja. Kalau kita membawa senjata tajam di motor ya, di motor misalnya ketemu, aduh motor kita ditahan ya. Tapi Bahar Semit ya, seorang Bahar Semit membawa senjata tajam di panggung, acung-acungkan, menantang-nantang dengan senjata tajam, damai-damai aja ya. Itulah karena memang masih udah banyak polisi yang juga masuk menjadi muhibin ya. Kami punya videonya itu ya. Jadi TNI juga banyak, bahkan Pak Abdurrahman itu pernah mengharamkan ya, TNI yang hormat kepada habaib itu haram. Itu baru ya, baru itu hebat itu ya, itu namanya TNI itu ya. Ya kenapa orang TNI kok biasa perang kok, masa harus cium tangan sama Habib apaan? Tukang minyak nyong pak, jangan dihormatin. Baik sahabat dimana saja berada ya, mudah-mudahan dengan timbulnya masalah-masalah seperti ini ya akan membuka mata hati kita dan memberi pelajaran kepada kita dan menambah wawasan kepada kita, juga bisa merubah sikap kita untuk tidak seperti yang sudah ya. Baik sahabat, yuk kita saksikan ini cuplikan-cuplikan Bahar Semit ini ya, yang luar biasa, yang ketika diusir di panggung, diturunkan di panggung ya, sudah luar biasa ini ya. Jadi masa pun tidak semua pro, banyak yang tidak pro, banyak yang tidak setuju ternyata. Baik, semoga bermanfaat ya. Bagi yang belum subscribe silakan di subscribe, dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah beri mudah rezeki, beri mudah segala urusan, dan Allah beri umur yang panjang, amin ya robbal alamin. Ayo kita saksikan cuplikan video berikut ini. Robito tidak anti kritik, dan kita tidak berkeberatan dengan statement seperti itu. Kenapa? Karena kadang Robito pun mengkritik Alawiyyin itu sendiri, tidak sekali dua kali. Dokumentasinya banyak, tertulis, video banyak semua. Apakah semuanya diterima? Bisa ada yang diterima, bisa ada yang enggak. Ada juga yang protes dengan kritiknya Robito. Jangankan kritiknya Pak Guru Gembul, kritiknya Robito pun ada yang protes. Jadi kita tidak mengukur dari bagaimana orang menerima keresahan Robito, keresahan Pak Guru Gembul, tapi yang penting keresahan itu disampaikan. Itu pertama. Kedua adalah terkait dari bagaimana Pak Guru Gembul menjabarkan di awal bahwa ini ada rentetan yang akhirnya mengakibatkan hal ini, dan memunculkan beberapa sosok, apalagi sosok utama yang tadi beberapa kali disebut oleh Pak Guru Gembul. Memang kami tidak begitu berkenan menyebut nama beliau, walaupun sudah disebut berkali-kali tadi, ya sudahlah kita sebut juga. Gimana Robito gitu loh, keresahannya gimana Robito, kok ada ini nih yang begini, langkahnya Robito seperti apa, bagaimana cara kita melihat Robito. Pertama, Robito Alawiyah ini organisasi yang berdiri jauh lebih dulu dari organisasi yang dibentuk oleh Alawiyyin lainnya. Ada paguyubannya, paguyuban orang Sunda. Nah itu Robito begitu. Paguyubannya Alawiyyin, dalamnya beragam.
Nah, itu terjadi keragaman itu. Paguyuban ini dipandang oleh masyarakat, ayo paguyuban bertindak. Bagaimana paguyuban bertindak? Cara kita mengukur peran Robitoh Alawiyah adalah pertama, apakah Robitoh Alawiyah membenarkan perilaku itu? Itu pertama dulu. Robitoh membenarkan nggak? Ada nggak nih track recordnya Robitoh membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith? Ada nggak? Robitoh pernah belain dia nggak? Robitoh pernah kasih bantuan hukum nggak? Robitoh ini medianya nggak kecil. Ada media Robitoh Alawiyah yang official, ada Nabawi TV, media resmi Robitoh Alawiyah. Pernah nggak Robitoh mengendorse yang seperti itu? Kedua, kalau misalnya Robitoh jelas pandangannya, jelas juga tidak pernah memberikan panggung kepada orang-orang seperti ini. Kedua, terus orang-orang ini rujukannya yang mana? Sama nggak dengan Robitoh? Kalau misalnya Robitoh punya rujukan, punya garisnya sendiri, lalu ada pihak Alawiyyin lain yang punya garisnya sendiri, pertama Robitoh harus memberikan teguran. Jalan kita seperti ini, kamu memilih jalan yang berbeda. Pernah nggak Robitoh menegur? Pernah. Sekali, dua kali, lebih. Tapi diindahkan atau tidak, memang itu keputusan ada di individu itu masing-masing. Karena individu ini warga negara, bukan warga Robitoh, gitu. Kalau warga negara ya hak dia untuk memilih mau berafiliasi dengan partai politik manapun, dengan ormas manapun, mau nurut nggak nurut sama Robitoh. Memang Robitoh nggak punya kekuatan hukum. Kalau kita mau menghukum seseorang, kita harus ukur Robitoh bisa menghukum sejauh mana. Gitu. Robitoh tidak bisa pecat dia, anggota pengurus juga bukan, pecat nggak bisa. Tegur bisanya, menjawab syubhat-syubhatnya lewat video resmi, bantah langsung statement-statement dia. Apa yang disampaikan sama Pak Guru tadi, satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai. Luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dengarnya dan kita bantah langsung statement seperti itu. Dan hal ini buat kalangan Alawiyyin pun asing sekali mengatakan seperti itu. Atau juga yang dialawi dengan caci maki terhadap kiai misalnya, atau keturunan Wali Songo Azmat Khan tidak punya keturunan. Ya Robitoh membantah itu secara langsung. Tapi memang yang harus kami akui adalah, dan ini menjadi introspeksi penting, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul, banyak sosok-sosok tersebut bahkan lebih besar di masyarakat, lebih besar cakupannya secara media reach-nya daripada Robitoh itu sendiri. Said Bahar bin Smith itu hampir setiap hari ada beritanya di media mainstream. Apakah ada setiap hari berita media Robitoh Alawiyah di media mainstream? Tidak. Lalu yang diterima masyarakat yang mana? Yang paling banyak informasinya, yang paling sering ditonton sama masyarakat. Masyarakat lebih banyak tonton Said Bahar bin Smith, bukan channel Robitoh Alawiyah. Jadi mana yang akan dipegang oleh masyarakat sebagai sampel, contoh, generalisasi dari habaib? Yang paling sering dilihat, yang paling sering ditonton. Nanti kalau kita ambil sampel-sampel lain, ternyata tidak seperti itu dan ternyata jumlahnya lebih banyak, kita hidup di era yang mana yang dilihat di media itu yang akan menentukan keputusan dari pemirsanya, masyarakatnya. Nah, ada beberapa poin tadi yang disampaikan saudara kami Guru Gembul. Kenapa Robitoh menyebut ini sebagai adu domba? Kami nggak sebut adu domba ini sejak awal. Nggak ada tuh di 1,5 tahun pertama polemik ini Robitoh menyatakan ini adu domba, nggak ada. Kapan Robitoh mulai mengatakan ini adu domba? Mulai 2 bulan belakangan ini. Setelah kami punya bukti jelas adanya operasi-operasi adu domba itu. Adanya gerakan-gerakan yang sudah mulai tidak ilmiah, jauh dari kata ilmiah, dan mulai ada yang mainnya, dan Pak Guru tadi menyatakan mungkin ada. Nah itu 2 bulan belakangan Pak Guru, mohon izin. Jadi di awal kita nggak menyampaikan ini ada adu domba, tidak sama sekali. Boleh dicek di track Robitoh ya, Robitoh Alawiyah. Track ke belakang tidak ada kami menyampaikan seperti itu. Selanjutnya kami mencatat juga tadi ada statement lepas tangan. Mohon izin Pak Guru, kita ketemu waktu itu di UIN Ciputat dan memang Al-Fakir tidak menyampaikan ada bahasa lepas tangan, mungkin bahasanya aja.
bahasanya bukan lepas tangan. Karena kami pun juga menyampaikan pada Pak Guru saat itu bahwa Robito sudah menegur, sudah berusaha. Tapi memang beliau tidak mengindahkan. Ini berbeda dengan artian lepas tangan sama sekali. Dan selain lepas tangan juga kita cuma pencatat nasab. Ya, kita organisasi ini salah satu fungsinya memang mencatat nasab itu. Terlepas dari perilaku si Alawi, nasabnya harus dicatat. Ini karena dari sisi keilmuan, ini nggak bisa kita main-mainin karena dia perilakunya begini kita nggak catat, gitu. Jadi tetap harus catat. Walaupun hati kita pengennya ini orang bukan Habib kali ya, tapi tersambung. Mau nggak mau Habib Syehon itu harus mencatat namanya, karena tersambung. Terima nggak terima, berat atau suka hati, kami harus catat nama itu. Lalu apakah setelah kita kasih statement seperti buku nasab mengisbat bahwa mereka benar nasabnya, lalu mereka keluar akan dengan nilai-nilai Thariqah Alawiyah, nilai-nilai Ba'alawi, nggak bisa juga. Tidak bisa kita pastikan. Jauh dari sini. Dekat. Kenapa dia pindah ke sini? Gak dikasih izin. Siapa yang kasih izin? Lurah. Besok ganti lurah, saudara. Apa perlu kita datangin malam ini lurahnya? Andaikan saya kasih komando malam ini, datangi lurahnya, kata ya? Datanglah. Biadab, kurang ajar. Panitia dilempar-lempar dari lurah ke RT, RT ke lurah, tinggal kasih izin aja susah amat. Lurah biadab, kurang ajar. Presiden aja saya makan, apalagi cuma kau lurah. Jangan, nggak boleh begitu. Ini acara 17 Agustusan. Kita di sini mendoakan para pahlawan yang gugur demi bangsa, demi negara. Kok malah nggak dikasih? Giliran joget-jogetan, ikhtilat, campur laki perempuan, mabuk di situ, judi di situ, narkoba di situ, boleh. Nah, kenapa kau ditekan sama atasan, camat? Bilang. Kenapa? Camatnya ditekan bupati? Bilang. Tuh kaum muslimin ya, apalagi sampai memprovokasi jamaahnya. Ya katanya kalau saya ini kita lihat ya, ekspresi wajahnya Habib Bahar ini tidak terima dan begitu riuh ya para jamaah ini. Kita dengarkan dari sound itu begitu riuh. Ya, ini ada apa? Ini kenapa ya? Jadi marah ini teman-teman. Sambil tunjuk-tunjuk gini, saya entah ini panitia atau pihak keamanan atau siapa, Allah alam. Terlihat Habib Bahar bin Smith yang mengambil mic, ya, mungkin ingin mengeluarkan sebuah instruksi atau arahan yang baru, teman-teman. Kepada seluruh jamaah. Kepada seluruh jamaah. Perhatikan. Tadi saya udah arah pulang. Saya sebentar di Tanara. Saya udah arah pulang. Saya ditelepon. Iya. Sebenarnya saya nggak mau datang di Nentara. Katanya tadi sebenarnya sudah jalan pulang. Dan sebenarnya Habib Bahar ini sebenarnya tidak mau datang ke tempat ini, teman-teman. Okay. Saya ditelepon oleh Ditelepon. panitia dan mengatakan kalau saya Habib nanti kalau Habib nggak datang bagaimana Habib? Acara kita ini ditekan. Saya nggak tahu kalau mau. Acaranya ditekan katanya, teman-teman ya. Ada pihak-pihak tertentu yang menekan acara beliau, kajian beliau. Itu benar ditekan atau enggak? Karena saya orangnya paling nggak bisa ditantang. Kalau ada aparat yang menekan acara, pasti saya datang ke acara tersebut. Beliau mengatakan bahwa saya orangnya sebenarnya tidak bisa ditekan. Ya, Habib Bahar itu tipenya bukan orang yang suka ditekan ya. Oke. Saya nggak tahu ditipu, nggak tahu benar, nggak tahu enggak ditekannya, sehingga saya datang. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena izinkan saya kepada kalian sebagai umat Muhammad. Intinya sedikit yang saya sampaikan. Sampai tadi panitia ini ngomong, Iya. walaupun Habib nggak ceramah nggak apa-apa, udah saya bisa ceramah, udah datang. Itulah. Jadi nampak terlihat teman-teman ya dari ekspresi wajah serta respon beliau ini begitu tidak terima atas apa yang terjadi pada saat kegiatan ceramah beliau, teman-teman. Panitia yang ngomong, bagaimana kalian? Laki-laki pun
dipegang omongannya. Saya semalam ceramah di Jampang Surari baru sampai pondok jam 8 pagi. Udah banyak tamu. Berangkat lagi ceramah. Ya. Panitia ngomong, walaupun Habib datang cuma duduk aja. Ini sudah duduk. Saya tutup ya. Panitia kan ngomong begitu. Mulai panas situasi teman-teman. Panitia ngomongnya begitu, cukup Habib duduk aja. Aku bilang bubarin aja acara, kasihan jamaah, udah nunggu lama. Kata panitia jangan deh, Habib datang dong deh. Habib Bahar sebenarnya sempat memberikan saran terhadap panitia, ya, nggak usah saya dipanggil, lebih baik bubarkan saja acaranya kalau memang ditekan. Ya, tetapi katanya panitia enggak kok, ya Habib Bahar saja cukup datang ke sini ya, sekedar duduk saja walaupun enggak berceramah juga enggak apa-apa. Ya ternyata ketika Habib Bahar bin Smith tiba di lokasi ya, ternyata tetap juga diusir teman-teman ya. Tidak diperkenankan beliau untuk ada di situ. Walaupun Habib datang aja nggak usah ngapa-ngapain, yang penting jamaah lihat Habib senang udah cukup lihat. Ya.